Waktu seperti berhenti. Udara malam yang terasa dingin menambah suasana yang tambah merinding seperti ini. Jam dinding yang awalnya terdengar samar, kini terdengar sangat jelas. Saat itu aku terus memperhatikan ujung tangga, menunggu kira-kira siapa gerangan yang akan turun dari lantai atas. Sementara itu, suara yang sepertinya bunyi langkah kaki terus saja terdengar, bahkan semakin jelas dan semakin dekat. Perlahan aku melangkah mundur menuju ke pintu kamar, tapi pandangan terus fokus memperhatikan di ujung tangga. Pandanganku tidak lepas sama sekali. Langkahku pelan dan tidak berani mengalihkan pandangan ke arah lain. Dinginnya lantai sangat terasa di telapak kaki, menambah gigilnya yang merinding. Hingga akhirnya aku masuk ke dalam kamar. Di situ aku bersembunyi di balik pintu, tapi setengah wajahku masih muncul mengintip keluar ke ruangan tengah. Suara langkah itu masih saja terus terdengar. Langkah kaki bersepatu yang satu demi satunya sangat lambat bergerak. Aku terus memperhatikan, mengintip keluar. Cemas dan takut berbalut penasaran membuatku memilih menunggu dan mencari tahu daripada menutup pintu. Aku coba mengabaikan rasa takutku. Di ruangan tengah sangatlah gelap, tapi cahaya lampu dari luar yang masuk dari sela jendela bisa membantu penglihatanku. Cukup lama seperti itu, menunggu dan menunggu. Sampai akhirnya sesuatu mulai terlihat muncul di ujung tangga. Ada yang bergerak turun dari lantai atas. Suara langkah kaki itu terus mengiringi pergerakan objek yang belum terlihat bentuknya pasti. Beberapa detik berikutnya, aku mulai bisa menerka-nerka. Ada kaki bersepatu sedang melangkah menuruni anak tangga. Langkahnya bergerak sangat pelan. Butuh waktu beberapa detik dari langkah satu ke langkah berikutnya. Suara khasnya ini seperti langkah kaki bersepatu. Aku menajamkan pendengaran, coba berusaha untuk menangkapnya lebih jelas lagi. Di situ aku melihat. Aku bisa pastikan kalau suara ini seperti sepatu tentara. Dan itu benar-benar khas. Aku yakin kalau itu adalah suara langkah seorang tentara. Aku bisa pastikan ketika perlahan tapi pasti, objek misterius yang sedang terlihat menuruni anak tangga itu semakin jelas terlihat bentuknya. Itu benar adalah tentara. Ada tentara yang sedang menuruni tangga dengan langkah yang bergerak sangat pelan. Awalnya hanya kelihatan sepatu, lalu kaki, kemudian pinggang, perlahan terus seperti itu. Sampai akhirnya aku bisa melihat secara utuh. Walaupun gelap, mataku masih bisa menangkap dengan jelas sosoknya. Baju dan celana sangat menggambarkan kalau dia adalah seorang prajurit. Seragam khas tentara mengenakan helm baja, tapi dia itu bergerak sangat lambat. Tangga ini tidak lurus ke atas, jadi di tengah bagiannya itu, dia akan belok ke kiri. Nah, pada bagian ini nantinya sosok tentara ini akan menghadap langsung ke arahku. Begitulah di tengah-tengah tangga, akhirnya tentara itu benar-benar menghadap ke kiri, menghadap ke arahku. Kemudian melanjutkan langkahnya untuk menuruni anak tangga. Di situ aku tidak bisa melihat jelas wajahnya, namun postur dan bentuk badannya sangat jelas. Tinggi, besar, tegap, tapi itu langkahnya bergerak sangat pelan, malah terlihat agak gontai. Ini tentara dari mana? Aku seram sekali melihatnya. Sampai akhirnya sosok ini selesai juga menuruni tangga. Kakinya sudah menginjak lantai 1. Beberapa saat lamanya dia diam tidak bergerak setelah langkahnya berada di lantai dasar. Hanya diam dan berdiri tegap dan menghadap ke arahku yang masih terus mengintip dari balik pintu. Nah, pada saat itulah tiba-tiba aku merinding. Udara dingin semakin menusuk. Jantung berdebar kencang. Ketika akhirnya aku menyadari, aku yang sedang berdiri di ujung tangga bukanlah tentara biasa. Bukan manusia. Dia kemudian bergerak lagi ke arah kiri menuju pintu keluar. Terus maju dengan langkah yang masih pelan. Di hadapan sosok tentara itu ada ruangan lagi. Di ruangan itulah letak pintu keluar berada. Aku tidak lagi berani melihatnya karena terhalang oleh dinding. Sampai akhirnya dia tidak kelihatan lagi setelah masuk ke ruangan depan. Beberapa saat kemudian, suara langkahnya juga ikut menghilang. Aku tidak bisa mendengarnya lagi.
Cerita itu adalah peristiwa yang aku alami di hari kedua ketika aku sedang mengikuti suatu pelatihan kerja. Semuanya berawal ketika pada tahun 2005, aku ditunjuk oleh perusahaan tempatku bekerja untuk mengikuti pelatihan di Bandung. Rencananya, ada beberapa cabang yang akan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti pelatihan ini. Sementara dari cabangku, ada 2 orang yang berangkat. Perusahaan tempatku bekerja ini termasuk BUMN. Cabangnya tersebar nyaris di seluruh wilayah Indonesia. Tempat pelatihannya sendiri di daerah Lembang, wilayah yang udaranya sejuk dan dingin. Dan di situ ada komplek bangunan yang sering digunakan sebagai tempat pelatihan karyawan berbagai perusahaan. Tapi sebelumnya aku sama sekali belum pernah mengunjungi tempat ini. Ini pertama kalinya. Makanya karena baru pertama kali aku sempat bengong-bengong ketika akhirnya sudah sampai. Menurutku tempatnya sangat besar dan luas. Di dalamnya ada beberapa bangunan. Wilayahnya juga terdiri dari 2 bagian, atas dan bawah, mengikuti kontur tanah. Di bagian atas berdiri beberapa bangunan. Paling depan di dekat gerbang ada lapangan parkir yang luas. Sementara di bagian bawah, wilayah ini lebih luas lagi. Juga ada terdiri beberapa bangunan memanjang. Bangunan-bangunan ini mengelilingi satu lapangan tanah yang cukup besar di tengahnya. Dan seluruh bangunan yang ada bentuknya seperti bangunan sekolah zaman dulu, memanjang dengan beberapa ruang layaknya ruangan kelas. Tapi ada satu bangunan yang berbeda. Letaknya di wilayah bawah paling belakang, beda dengan yang lain. Karena yang ini bertingkat 2 dan yang belakangan aku baru tahu. Kalau bangunan ini merupakan tempat menginap bagi peserta pelatihan, makanya bertingkat. Ya sudah bisa ditebak, Bandung terkenal dengan kota yang masih banyak memiliki bangunan kuno peninggalan zaman Belanda. Termasuk juga dengan tempat ini. Bangunannya sangat jelas merupakan bangunan tua berarsitektur klasik zaman dulu, namun masih terawat dengan baik. Lingkungannya juga sangat asri, udaranya sejuk, semakin nyaman karena banyak pohon besar dan rindang. Hampir di setiap sudutnya itu banyak pepohonan. Dulunya bekas asrama tentara, zaman dulu banget. Begitu kata Pak Ridwan, salah satu penjaga yang bekerja di situ. Ketika aku akhirnya mencari tahu informasi tentang tempat ini. Ya pantas saja, aku sempat berpikir kalau tempat ini terlihat seperti sarana militer. Dari susunan bangunannya sampai luas wilayahnya ternyata benar. Bagus. Bangunannya benar-benar bagus. Nyaris gak ada bangunan yang dipugar habis. Semua tetap dibiarkan apa adanya. Jadi masih sangat lekat, terlihat kuno dan klasiknya. Gak ada juga bangunan baru, semuanya bangunan lama. Kesimpulanku, secara keseluruhan tempat ini terlihat nyaman untuk menggelar acara pelatihan. Tempatnya luas dan banyak ruangan yang bisa digunakan sebagai ruangan kelas untuk menyampaikan materi. Lokasinya juga jauh dari pusat kota, jadi peserta pelatihan dapat lebih fokus untuk kegiatan. Aku dan Rio temanku akan menghabiskan 1 minggu ke depan tinggal di tempat ini. Rencananya akan ada banyak kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan teori maupun praktek. Sama sepertiku, walau rumah orang tua Rio di Bandung, namun Rio juga belum pernah berkunjung ke tempat pelatihan ini. Masih asing juga buat dia. Selama aku sering bolak-balik ke Bandung Lembang, belum pernah tahu kalau tempat ini ada. Asik juga ya tempatnya, Rio bilang seperti itu. Asik? Menurutku malah gak asik. Kenapa? Karena menurutku tempat ini agak sedikit seram. Seram ya memang kelihatannya seperti itu. Gak bisa dipungkiri kalau tempat ini indah dan nyaman. Tapi aku merasa kalau ada sisi yang memancarkan aura keseraman. Namun sepertinya perasaan itu kemungkinan besar tidak salah. Tempat ini memang sudah berdiri sangat lama, mungkin nyaris 100 tahun usianya. Jadi tentu saja panjang sejarah di belakangnya, menjadi saksi bisu dari banyak peristiwa. Saat itu, aku melihat-lihat ke dalam. Kamarnya besar, ada 2 tempat tidur kayu dengan kasur busa di atasnya. Di antara 2 tempat tidur, ada lemari besar, meja besar, dan kursi juga. Kamar mandinya model lama, tapi sangat bersih dan terawat. Itu adalah gambar kamar berserta isi yang aku dan Rio tempati. Kamar kami ini letaknya persis di depan ruangan semacam lobi gedung. Pintu masuk dan tangga ke lantai atas juga ada di ruangan ini. Oh iya, kamar kami ini letaknya di gedung bertingkat 2 yang sudah aku ceritakan dari awal tadi. Gedungnya berhadapan langsung dengan lapangan luas yang sepertinya biasa digunakan untuk olahraga atau upacara. Waktu itu minggu sore ketika aku dan Rio baru benar-benar tiba. Pelatihan akan dimulai keesokan harinya. Setelah menaruh barang bawaan di kamar, kami meluangkan waktu untuk melihat-lihat keadaan.
menyusuri setiap sudutnya, memasuki setiap bangunan yang ada. Sore itu langit cerah, menyelimuti dataran Lembang yang sejuk udaranya. Di kejauhan terlihat hamparan luas perkebunan ente. Hijaunya sungguh memanjakan mata. Singkat kata, malam pun tiba. Waktu itu sekitar 15 orang yang sudah hadir dari berbagai kota, selebihnya akan datang Senin pagi. Karena belum ada acara resmi, jadinya kami menghabiskan waktu dengan berbincang di depan gedung tempat menginap. Biasalah perbincangannya tidak jauh dari pembahasan pekerjaan. Tapi nggak lama, mungkin sekitar beberapa jam kemudian, banyak yang sudah merasa lelah karena baru menempuh perjalanan jauh. Jadi sekitar jam 10-an, kita sudah masuk ke kamar masing-masing. Semua orang mengisi kamar-kamar yang ada di lantai bawah. Jadi yang kami tahu seharusnya kamar di atas itu semuanya kosong. Di dalam kamar, aku dan Rio melanjutkan perbincangan sebentar. Nah, kamu ngerasa nggak bangunan ini kayak serem-serem gimana gitu? Kayak semacam ada penunggunya. Rio mulai membuka percakapan. Ya namanya juga bangunan udah lama, yuk. Ya wajar aja sih kalau memang ada penunggunya. Lagian, kan ini bangunan bersejarah. Pokoknya Nal, kalau misalnya ada apa-apa yang serem lah, gua langsung cabut. Gua mau nginep di rumah orang tua gua aja. Lu tega yuk ninggalin gua sendirian di sini? Ya enggak lah, pokoknya kalau misalnya lu mau ikut aja. Di rumah orang tua gua juga ada kamar kosong. Lu tenang aja pokoknya. Di situ aku hanya menggeleng-gelengkan kepala. Aku yang awalnya coba terus mengabaikan pikiran-pikiran jelek yang terus muncul karena memang tempat ini terasa sedikit seram, jadi kepikiran lagi gara-gara dia membahas seperti itu. Tapi ya memang begitu, tempat ini memancarkan aura seram di banyak sudutnya. Ditambah sepertinya memang lebih sering kosong daripada terisi. Tidak butuh waktu lama, menjelang pukul 11 sudah tidak ada lagi perbincangan. Kami saling diam menjelang terpejam menuju terlelap. Nah, Aku tersenyum, terbangun dari tidurku. Tiba-tiba Rio sudah berada di dekatku. Sepertinya dia menggoyang-goyangkan tubuhku supaya aku terbangun. Lo mimpi serem ya? Ucap Rio seperti itu. Mimpi serem? Jawabku. Dia masih menunjukkan pukul 4 subuh ketika aku terbangun di atas ranjang dalam keadaan berkeringat. Udara subuh Lembang yang sangat dingin, tapi aku malah berkeringat. Jadi sebelum Rio membangunkan aku tidur, aku bermimpi yang visualisasi cukup jelas. Mimpi seram, mungkin itu yang membuat aku mengigau seperti yang Rio bilang. Mimpiku sangat seram, cukup buat aku benar-benar merasa panik dalam tidurku. Cukup untuk membuat berkeringat dingin di dalam mimpi itu. Aku sedang berada di tempatku saat ini, di mes pelatihan. Suasananya tengah malam, sama sekali tidak ada lampu, gelap total. Aku sedang berdiri persis di tengah-tengah lapangan yang berada di depan mes pelatihan ini. Aku berdiri sendirian, tidak ada seorang sama sekali di sekitar, sepi dan kosong. Aku yang masih kebingungan memperhatikan sekitar. Nah, tiba-tiba terdengar ada suara langkah kaki dari kejauhan. Suara langkah yang terdengar seperti orang yang sedang bergerak jalan. Sontak aku langsung menoleh ke arah sumber suara. Gelapnya suasana membuat aku sulit untuk menembus pandangan itu. Tapi tetap, saat itu aku mampu melihat kalau ada pergerakan dari kejauhan. Dan benar dugaanku, ternyata memang ada yang sedang berbaris. 2 barisan ke belakang, mereka bergerak mendekat ke tempat di mana aku sedang berdiri. Awalnya samar, tapi lama-kelamaan semakin jelas. Setelah sudah dekat dan semakin dekat lagi, akhirnya aku bisa melihat mereka seutuhnya. Tentara. Mereka semua ternyata tentara yang sedang berbaris. Seragamnya lengkap dengan helm tempur dan senjata laras panjang di lengannya. Aku terkesima melihatnya. Tapi ada yang aneh. Mereka semua diam tidak bersuara. Hanya langkah kakinya saja yang terdengar. Wajahnya pun kalau aku lihat saat itu samar. Tidak bisa terlihat dengan jelas. Semuanya samar. Nah, ada beberapa di antara mereka yang membuatku panik dan ketakutan. Aku melihat dengan jelas karena mereka itu terus berjalan melintas persis di hadapanku. Yang membuatku panik itu, ada beberapa tentara yang berjalan tanpa kepala. Disitulah aku sangat ketakutan. Tetapi kaki tidak bisa bergerak sama sekali, seperti dipaksa untuk menyaksikan semua itu dari dekat. Aku panik menjerit di dalam diam, sampai akhirnya aku tersadar dari tidur setelah Rio membangunkanku. Lu mimpi apa semalam, Nal? Mimpi serem gimana? Rio bertanya seperti itu pada siang harinya ketika kami sudah memulai pelatihan. Serem pokoknya.
Gua lihat ada tentara di lapangan itu sedang baris berbaris, jawabku sambil menunjuk ke arah lapangan yang berada di luar gedung. Ada tentara baris? Apa seremnya? Tanya Rio penasaran. Seremnya karena ada tentara yang gak ada kepalanya. Udah, serem gua ngingatnya. Buset, ngeri banget deh. Nah, di situ aku ngerasain serem banget yo. Bener-bener serem. Nal, gua juga nih pas semalam ngerasain kejadian serem loh. Gua dengar suara langkah kaki di lantai atas, persis di atas kamar kita. Ah, langkah kaki? Langkah kaki gimana? Aku mulai penasaran kan. Ya, suara langkah kaki. Suaranya kayak gini. Pokoknya kayak kaki yang sedang berbaris-baris lah. Kayak pakai sepatu APD gitu. Terus kan dia jalan kayak di lantai atas tuh. Terus gitu kayak baris-baris. Ah, pokoknya serem lah. Makanya tuh ujung-ujungnya pas gua mau bangunin lu, gue denger lu ngigau. Ya sudah lah, gua bangunin aja. Itu cerita Rio. Intinya katanya dia mendengar ada suara langkah kaki bersepatu di lantai atas. Padahal lantai atas itu benar-benar kosong, gak ada orang sama sekali. Apakah ada kaitannya dengan mimpiku dan langkah kaki yang Rio dengar? Entahlah, saat itu aku tidak tahu. Malam berikutnya, mes pelatihan ini sudah tidak sesepi sebelumnya. Peserta juga sudah nyaris datang semuanya, sekitar 40 orang. Tapi Rio bilang kalau tidak semuanya menginap di mes seperti kami. Ada sebagian yang menginap di hotel di sekitaran tempat pelatihan, entah apa alasannya. Jadi yang tadinya agak ramai, setelah acara ini selesai pada pukul 8 malam, suasana jadi sepi lagi. Karena sebagian peserta pergi menuju hotel masing-masing. Setelah aku perhatikan, jumlah peserta yang menginap di mes malah lebih sedikit dari malam sebelumnya. Tidak sampai 10 orang, ditambah dengan beberapa orang panitia. Jadi tambah sepi saja mes pelatihan ini. Ya sudah, aku dan Rio memutuskan untuk masuk ke kamar sebelum pukul 10. Karena suasana sangatlah sepi. Ketika sudah masuk ke kamar, tak lama kemudian kami langsung terlelap. Tak berapa lama kemudian, entah pukul berapa, tiba-tiba aku mendengar suara bantingan pintu mengagetkanku, membangunkanku dari tidur terlelap. Kamar masih gelap, tapi aku melihat Rio sedang berdiri di depan pintu yang baru saja terbanting tertutup. Rio kelihatan tersengal-sengal, lalu dia menyalakan lampu. Ada apa, Yo? Lo habis dari mana? Aku jadi panik melihat Rio yang kelihatan sangat ketakutan. Wajahnya itu pucat. Kulihat jam, ternyata jam sudah menunjukkan pukul 2 lewat tengah malam. Buru-buru Rio mendekat ke arah tempat tidurku. Nah, pokoknya besok kita jangan nginep di sini lagi. Di rumah orang tua gua aja. Dia bilang begitu dengan suara yang nyaris berbisik. Emang ada apa? Tanyaku seperti itu. Besok aja ceritanya. Sekarang kita jangan tidur. Masih berbisik Rio bilang begitu. Ada apa sih sebenarnya? Rio habis dari mana? Yang pasti setelah itu sampai pagi kami tidak tidur sama sekali. Dan yang anehnya, sesekali kami mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Langkah kaki yang seperti sedang berjalan bolak-balik dari ujung ke satu ujung lainnya. Aku dan Rio sama-sama mendengarnya dengan jelas. Hingga esok harinya, Rio pun mulai bercerita. Semalam itu, awalnya gue dengar langkah kaki. Jelas banget. Makin lama kan makin jelas. Ganggu kan? Gue sampai susah untuk tidur. Makanya akhirnya gue berniat untuk cari tahu tuh, siapa sih yang jalan-jalan di atas? Berisik banget soalnya. Nah, saat itu Rio naik ke atas kan. Nah emang saat itu keputusanku ya bodoh sih. Apain gue cari tahu ke atas? Terus apa yang lo lihat di atas? Siapa yang jalan? Aku penasaran kan. Ah, pokoknya gila, Nal. Setelah di atas, gue lihat setan serem banget. Akhirnya gue takut kan. Gue panik terus lari ke bawah, terus ke kamar, terus bangunin lo. Emang apa yang lo lihat? Aku tambah penasaran kan. Awalnya sih gak jelas, tapi di ujung lorong gue lihat ada tentara sedang berdiri tegap. Serem amat, ucapku seperti itu kan. Iya, tentaranya ngeri. Dia berjalan terus berdiri, gak ada kepalanya, Nal. Jadi malam itu Rio melihat sosok tentara tanpa kepala di lantai atas. Makanya Rio mengajak untuk bermalam di rumah orang tuanya. Tapi dengan berat hati aku menolak karena tanggung. Hanya tinggal semalam lagi. Hari Jumat esok adalah hari terakhir pelatihan. Dan juga rumah orang tua Rio agak jauh dari Lembang. Jaraknya 1 jam perjalanan. Makanya walaupun agak ragu, aku tetap menolak ajakan Rio dan membiarkan dia untuk pergi ke rumah orang tuanya. Ya sudah, akhirnya aku sendirian tinggal di mes pada malam terakhir.
Mungkin hanya tersisa 5 orang peserta pelatihan yang bertahan pada malam terakhir, ditambah dengan beberapa orang panitia. Sedikit yang tersisa, tempat ini terasa semakin sepi. Aku tadinya coba beristirahat santai dengan duduk berbincang dengan peserta lain yang tersisa di ruangan depan. Malah mereka sudah merasa ngantuk dan teramat ketika jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ya sudah, karena memang mata sudah mulai mengantuk, akhirnya aku pamit kepada rekan-rekan yang lain untuk tidur duluan. Aku berjalan masuk ke kamarku. Sampai di kamar, ketika aku merabahkan diri, aku masih mendengar kalau rekan-rekan lain masih melanjutkan perbincangannya. Tapi tak lama kemudian, akhirnya aku tertidur juga. Mungkin karena kelelahan, karena seharian penuh dengan kegiatan, ditambah tadi malam aku memang kurang tidur. Setelahnya, kira-kira beberapa jam aku tertidur, tapi kemudian aku terbangun. Masih jam 1 lewat tengah malam ketika aku melirik jam tangan yang tergeletak di atas meja. Masih setengah sadar ketika aku merasakan udara dingin berhembus menyentuh tubuh. Dingin sekali, seperti ada angin datang bertiup dari luar kamar. Dan benar, aku merasakan ada hembusan angin bertiup. Aku masih berselimut menghadap ke dinding. Aku belum menoleh ke pintu. Kenapa harus menoleh ke pintu? Karena akhirnya aku sadar kalau hembusan angin dingin ini tidak akan terjadi kalau pintu dalam keadaan tertutup. Aku langsung terperanjat ketika akhirnya aku sadar dan mengambil kesimpulan kalau pintu kamar sepertinya dalam keadaan terbuka. Refleks, aku menoleh ke arah pintu dan ternyata dugaanku benar. Pintu memang terbuka lebar, karena itulah angin dingin bisa lancar masuk ke dalam kamar. Aneh, kenapa pintu kamar tiba-tiba bisa terbuka? Aku merinding ketakutan. Tubuhku seperti mati rasa dan tidak bisa bergerak. Lemas, berkeringat dingin mulai berkucuran. Kenapa begitu? Apa karena melihat pintu terbuka? Bukan. Tapi ada yang lebih menyeramkan lagi. Aku ketakutan teramat sangat karena melihat ada sosok menyeramkan sedang berdiri tepat di depan pintu. Ia berdiri diam menghadap ke arah aku. Dalam remang aku bisa melihat dengan jelas kalau ada sosok tentara berseragam lengkap dengan senjata laras panjang di tangannya. Dia berdiri tanpa kepala. Masih tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi kemudian aku melihat sosok itu mulai melangkah masuk ke dalam kamar. Dia berjalan terus menuju ke arah tempat tidurku. Rangkaian doa perlahan mulai aku lantunkan di dalam hati ketika melihat sosok tentara tanpa kepala ini akhirnya sudah berdiri tepat di samping tempat tidurku. Sungguh momen yang sangat menyeramkan. Waktu terasa berhenti berputar. Aku dalam ketakutan yang mencekam. Beberapa puluh detik kemudian, sampai akhirnya doa-doaku didengar. Perlahan tubuhku bisa bergerak. Tanpa memandang sosok seram itu, aku turun dari tempat tidur di sisi berlawanan. Kemudian aku lari keluar kamar. Tujuanku adalah pos security di gerbang depan. Sungguh momen yang sangat mengerikan. Keesokan harinya, aku berkumpul lagi dengan teman-teman pelatihan. Di hari terakhir ini kami sepakat untuk berbincang santai sebelum pulang ke kota masing-masing. Pada perbincangan itulah terungkap alasan kenapa banyak peserta yang memilih untuk tidur di hotel daripada di mes. Sama seperti aku dan Rio, ternyata mereka juga merasakan teror hantu tentara yang menyeramkan itu. Hampir semua mengalaminya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.